Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Puryanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit materi, yaitu terkait dengan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Sasarannya pada training kali ini yaitu karyawan produksi yang ada di TRS. Kemudian tujuannya yaitu karyawan dapat memahami prinsip-prinsip HACCP, serta karyawan dapat mengimplementasikan HACCP secara efektif di perusahaan. Sebenarnya apa sih definisi dari HACCP itu adalah, yaitu hazard, hanya sendiri adalah hazard, yaitu bahaya, kemudian A-nya adalah analis atau analisa, C-nya adalah kritikal atau kritis, C yang kedua itu adalah kontrol atau kendali, dan P yang terakhir adalah poin atau titik. Kalau kita rangkum atau kita masukkan dalam kata, yaitu adalah sistem yang dirancang untuk meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkan pada makanan untuk menghasilkan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Itu adalah definisi dari HACCP. Oke. Kemudian ini adalah cemaran-cemaran atau bahaya-bahaya bagaimana kalau kita itu tidak menerapkan adanya HACCP. Jadi sebagai the hazard, di sini ada cemaran fisik, contohnya yaitu ada klip, ini di atau staples bahasanya ya, itu ada di makanan. Kemudian cemaran biologis bisa berupa bakteri, kemudian cemaran kimia, kemudian cemaran nutrisional, ini ada kelebihan nutrisi, atau bahkan bisa juga kekurangan nutrisi, kemudian cemaran alergen, jadi yang bisa membuat kita alergi di beberapa makanan, kemudian ada cemaran radiologi. Nah, ini adalah macam-macam cemaran yang ditimbulkan oleh apabila kita tidak menerapkan dari HACCP. Kemudian kita belajar mengapa sebenarnya HACCP itu diperlukan. Jadi dari konteks HACCP ini ada pengolahan bahan mentah, kemudian ada penyimpanan, ada persiapan, setelah itu ada pemrosesan, pengemasan, dan distribusi. Jadi secara keseluruhan proses ini itu harus kita lakukan pengendalian supaya apa? Menghindari adanya kontaminasi ini tadi. Jadi ada alergen, radiologi, nutrisional, biologis, kimia, serta fisik. Nah, ini adalah gambaran. Jadi implementasi HACCP itu tujuannya adalah mengurangi resiko bahaya. Ini sebagai contoh atau sebagai gambaran, yaitu sebelum kita penerapan HACCP serta sesudah penerapan HACCP. Jadi sebelumnya penerapan itu pembacaannya adalah saat sebelum penerapan HACCP ini cuma ada pengawasan. Nah, ini dari bahan mentah, kemudian pengolahan, kemudian menjadi produk. Tetapi apa ketika menjadi produk, yaitu reject produk ini itu sebanding dengan finish product. Nah, ini tidak sinkron dalam arti HACCP-nya belum diterapkan. Kemudian bagaimana setelah penerapan HACCP itu? Nah, ini gambarannya setelah penerapan HACCP, yaitu dari bahan mentah, kemudian ada pengolahan, dan ada produk yang dihasilkan, ini reject-nya itu sedikit berkurang, atau bahkan meminimalisir dari reject. Coba bandingkan dengan reject yang sebelumnya. Ini lebih banyak. Nah, kemudian finish product yang dihasilkan juga lebih banyak. Di sini ada salah satu fungsi HACCP, yaitu adalah pencegahan. Saat proses pengolahan ini ada proses pencegahan. Di samping juga ada proses pengawasan, ada proses pencegahan. Nah, ini adalah perbedaan yang signifikan ketika kita
belum menerapkan yang namanya HACCP dengan setelah kita menerapkan HACCP, ini akan lebih mudah kita mengontrolnya, kemudian juga hasilnya, kemudian finish produknya terutama juga lebih banyak. Nah, ini tadi dari HACCP ini pembahasannya adalah ada sistem yang mengontrol selama proses produksi agar sesuai prosedur dan spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian kedua yaitu mempertahankan keamanan produk pada level tertinggi sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Oke, seperti itu. Mengapa ini HACCP diperlukan? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah definisi dari HACCP. Sebenarnya komponen-komponen apa sih yang kenapa bisa terbentuk adanya HACCP? Nah, ini komponen dasar yang mendasari adalah terbentuknya adalah HACCP, yaitu adanya CCP dan OPRP. Nah, ini adalah pondasi dasar atau sebagai pondasi pokok terbentuknya suatu HACCP plan. CCP sendiri, PRP sendiri adalah kondisi dasar dan kegiatan yang diperlukan untuk menjaga higienitas lingkungan dalam menghasilkan keamanan pangan. Kemudian ada yang namanya UPRP, yaitu adalah tindakan pengendalian yang khusus dibuat untuk mencegah atau mengurangi bahaya keamanan pangan secara signifikan ke tingkat level yang dapat diterima. Dan yang terakhir adalah CCP, yaitu sama seperti OPRP, hanya saja itu sebagai ada penetapan batas kritis. Jadi langsung menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi. Sebagai contoh, itu X-ray itu sebagai CCP. Jadi langsung ketika itu produk tidak sesuai, itu langsung ke reject. Tuh seperti itu gambarannya. Oke, sedangkan dari pondasi-pondasi dasar ada PRP, OPRP, dan CCP ini akan terbentuk yang namanya suatu sistem yaitu ISO 22000 yang komponennya terdiri dari HACCP dan PRP. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kita menerapkan HACCP itu? Ini ada beberapa poin, ada 7 langkah yang harus kita terapkan. Yaitu yang pertama adalah membentuk tim HACCP. Kemudian langkah kedua yaitu membuat detail informasi atau deskripsi material dan produk. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi tujuan penggunaan produk. Yang keempat, menetapkan diagram alir atau langkah-langkah proses. Kemudian yang kelima adalah verifikasi lapangan dari diagram alir proses. Serta langkah yang keenam yaitu melaksanakan 7 prinsip HACCP. Prinsip-prinsipnya yaitu 1. Analisa bahaya. Jadi bahayanya itu dianalisa, dari bahaya apa saja, kimia, fisika, biologi itu dianalisa. Terus yang kedua adalah menetapkan critical control point. Jadi untuk mengendalikan bahaya, ini fungsinya kita tetapkan critical control point. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Oke, kemudian yang keempat, menetapkan suatu sistem untuk memantau proses pengendalian atau monitoring CCP. Oke, kemudian yang kelima, itu adalah menetapkan tindakan perbaikan atau koreksi yang dilakukan ketika pemantauan CCP itu ada kondisi yang menyimpang. Kemudian yang keenam, itu adalah menetapkan prosedur verifikasi untuk memantau efektivitas sistem HACCP. Yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu berupa prosedur pada form-form atau checklist yang terkait. Nah, bagaimana bisa menjadi CCP dan OPRP? Nah, ini ada tahap 1, yaitu penentuan signifikansi bahaya pada suatu tahapan proses. Di sini ada suatu matrik yang tentunya
matrik ini dirancang untuk menerapkan bagaimana untuk mendapatkan yang namanya CCP dan UPRP. Nah, ini keterangannya, yaitu L itu low, kemudian M itu medium, kemudian H itu high. Jadi matrik ini sebagai contoh yaitu ketika L bertemu L, kemudian ini menjadi LL, ini low. Atau ketika H menjadi L, kemudian bisa menjadi low high. Ya, ini. Jadi apabila hasil yang ditunjukkan tidak signifikan, seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada LL, LM, ML, dan MM, maka proses itu disebut sebagai PRP atau adalah sebagai PRP. Dan apabila yang ditunjukkan itu adalah signifikan, jadi dari matrik ini, itu kalau signifikan LH, HL, MH, HM, HH, maka proses tersebut dilanjutkan ke diagram pohon CCP. Tahapan proses tersebut baru bisa disebut menjadi OPRP atau bahkan sebagai CCP. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini bagaimana penentuan diagram tersebut bisa menjadi CCP dan OPRP. Oke, jadi ini ada beberapa question yang tentunya setelah kita assessment tadi, itu bisa menjadikan CP atau menjadikan UPRP. Sebagai contoh yaitu pada question pertama. Apakah ada bias signifikan? Oke, kita ambil sebagai contoh ada kertas di sini ya. Kita kertas, kemudian ada question kedua lagi. Apakah perlu tindakan pengendalian pada tahap ini? Oke, apakah nanti kertas itu bisa masuk ke dalam produk atau enggak? Nah, itu. Kalau jawabannya itu adalah ya, maka kita lanjut ke question ketiga. Apakah sudah ada tindakan pengendalian pada tahap ini? Nah, apakah kertas tersebut sudah kita kendalikan pada tahap ini untuk prosesnya? Oke. Nah, kalau jawabannya adalah tidak, maka itu bisa menjadi PRP. Oke ya, seperti itu. Tapi bagaimana kalau itu jawabannya masih berkelanjutan? Ya, katakanlah seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Jika ada kegagalan tindakan pengendalian, apakah berdampak pada keamanan produk? Nah, itu seperti itu. Jadi, semisal ada itu bisa menyebabkan pada kegagalan produk, maka kita lanjutkan ke pertanyaan kelima. Itu ketika akan menjadi CCP. Tapi apabila ini sudah tidak ada pertanyaan di sini, maka itu cukup sebagai OPRP saja. Oke, seperti itu. Ya. Kita lanjut ke question kelima. Apakah bisa ditetapkan batas kritis yang terukur dan memungkinkan deteksi dan koreksi secara on time? Oke, itu kalau jawabannya ya, maka itu merupakan sebagai CCP. Bagaimana kalau tidak? Nah, kalau tidak, itu akan mengarah ke OPRP. Nah, jadi seperti itu pengambilan dari diagram pohon atau pohon keputusan CCP. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke terkait dengan CCP dan OPRP. Sebenarnya ada berapa sih CCP dan OPRP di Plan TRS ini yang terbaru ini? Oke, nah ini adalah CCP dan OPRP yang ada di Plan TRS yang terbaru berdasarkan FSSC versi 5. Oke, kita bedakan kalau yang dulu itu kan ada bermacam-macam, itu tanpa ada pembedaan land per prinsipal. Tapi kalau sekarang itu ada land per prinsipalnya. Jadi land A1, land A2, land B, land E1, land F itu digunakan oleh prinsipal yang berbeda. Makanya penentuan dari CCP dan UPRP ini juga mengacu pada perbedaan dari beberapa prinsipal ini. Oke,
Kita mulai dari LAN A1 ini. Danon dulu itu kan ada 6 ini, ada 6 CCP. Ada magnet trap, kemudian ada blending, ada shifting, ada sealing, ada X-ray scanning, ada barcode reading. Dulu ini. Tapi yang sekarang mengacu pada versi FSSC versi 5 yang terbaru, ini cuma 2. Jadi ada X-ray scanning dan barcode reading. Ini CCP-nya. Kemudian LAN A2 ini nggak ada CCP di sini. Jadi ada prinsipal Sohu, Dexa, WRP. Ini dulunya ada magnet trapping, ada shifting, ada sealing, tapi CCP-nya udah nggak ada. Nah, yang justru ada adalah di LAN B. Ini ada Garuda Food, ini ada magnet trap, ada shifting, ada sealing. Ini sekarang ada metal detecting. Nah, ini sebagai CCP, satu-satunya CCP diproses itu cuma satu ini, metal detecting. Sedangkan yang tadi ada X-ray scanning dan barcode reading, ini di packing. Oke, yang LAN E1, ini CCP-nya magnet trapping, shifting, sealing, ini yang dulu. Kemudian yang sekarang ini nggak ada, sama yang Danon sama SHP, itu dulu ada dan sekarang sudah tidak ada. Jadi secara ringkas kita itu punya 3 CCP ya yang ada di area produksi, khususnya itu ada LAN A1 ada X-ray scanning, kemudian barcode reading, kemudian yang LAN B-nya ada metal detecting atau metal detector. Nah, kemudian OPRP-nya bagaimana? Ya, ini OPRP-nya. OPRP-nya adalah yang dahulu itu yang LAN A1 itu tidak ada OPRP, sekarang itu blending itu menjadi OPRP. Oke ya. Kemudian yang ini A2 itu dulunya itu compounding. Ini sebagai OPRP, tapi sekarang itu ada tambahan yaitu adalah compounding dan rotary magnet trapping. Itu sebagai OPRP. Oke, kemudian ini yang GF ini tidak ada OPRP, dulu juga nggak ada, sekarang juga nggak ada. Karena apa? Karena sudah ada CCP yang tadi dari pengambilan pohon keputusan tadi itu mendeteksi langsung ketika produk yang tidak sesuai itu powder yang tidak sesuai itu nanti langsung terdeteksi di sini. Oke. Kemudian LAN E1 itu prinsipalnya WRP Dixa HNI. Ini dulunya itu compounding, kemudian sekarang itu ada compounding, magnet trapping, dan shifting. Itu ini. Kemudian Danon atau SHP yang ada di Giling Gula itu dulunya nggak ada, sekarang magnet trap yang dulu sebagai CCP itu sebagai UPRP. Nah, ini ada tambahan, utility ada tambahan, itu semua LAN itu ada udara HO, kemudian ada udara kompresor. Yang dulu itu CCP-nya hanya di udara blower sama udara kompresor. Oke, itu CCP dan UPRP yang ada di TRS. Nah, kalau diringkaskan, itu seperti ini gambarannya. Jadi CCP di TRS itu ada LAN A1 khusus Danon, itu ada X-ray scanning, kemudian CCP2 ada barcode reading. Ini ada di packing. Oke ya. Kemudian LAN A2, LAN E1 dan LAN F dengan prinsipal ini Sohu, Dexa, HNI, NFI, NIS, SHP, Danon ini tidak ada CCP. Ingat ya, ini tidak ada CCP. Jadi giling gula itu tidak ada CCP-nya. Oke, yang ada apa? Yang ada tadi itu hanya di LAN B, yaitu di LAN Garuda Food. Itu CCP-nya yaitu adalah metal detector. Oke, itu CCP yang di TRS. Oke,
Ini sebagai pengayaan aja. Nanti untuk CCP1 akan fokus di X-ray, di X-ray scanning. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Trias. Oke, dari proses ini saya kasih pengayaan biar tahu. Jadi ini yang namanya mesin X-ray. Ini. Jadi mesin X-ray ini batas kritisnya apa toh sebenarnya? Nah, ini batas kritisnya adalah mampu mendeteksi cemaran. Ini gelas lebih dari atau kurang dari sama dengan 2 mili, kemudian aluminium lebih dari atau kurang dari sama dengan 3,5 mili, Fe 1,2 mili, dan SS ini 1,2 mili juga. Nah, ini pengawasan atau monitoringnya seperti apa? Jadi biasanya teman-teman packing itu akan melewatkan test kit setiap awal shift. Jadi test kit itu yang digunakan adalah ada gelas, ada Fe, ada Al, kemudian ada SS. Ini digunakan untuk melewatkan X-ray scanning ini. Jadi setiap awal sampai tengah shift ini dilakukan pengecekan X-ray ini jadi oleh QC inland. Jadi 3 kali pengulangan ya, itu seperti itu. Kemudian tentunya juga direcord, dicatat di catatan proses ini saat X-ray scanning. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana menentukan CCP di Danon atau CCP1 Danon khususnya X-ray scanning. Ini ada potensi-potensi bahayanya. Jadi ini gambar panjang lebarnya ini kalau di resume-nya tadi seperti tadi. Jadi sudah saya jelaskan di depan tadi. Oke. Ini masih di packing juga. Oke. Ini di CCP2 itu adalah barcode reading. Jadi source atau sumbernya adalah kesalahan penggunaan folding box pada produk Danone. Jadi ketika penggunaan folding box itu salah, katakanlah Lactamil hamil menyusui dengan nanti SGM itu sudah terekod sendiri atau sudah ada fungsi CCP2 yaitu adalah barcode scanning, barcode reading. Nah, kemudian batas kritisnya apa toh? Itu jadi tadi mampu mendeteksi perbedaan barcode pada kemasan dengan test kit. Nah, itu seperti tadi. Pengawasannya juga pemeriksaan fungsi sensor rejektor, mesin barcode reader dengan melewatkan test kit 3 kali pengulangan. Jadi 3 kali pengulangan oleh operator packing ya tentunya. Itu dan setiap awal sampai tengah shift itu oleh QC inline proses. Oke, ini yang namanya mesin barcode-nya. Ini untuk mendeteksinya itu seperti ini mesinnya. Oke. Nah, ini tadi sama bagaimana potensi bahayanya, kemudian critical limitnya seperti apa, monitoringnya juga seperti apa, yang seperti ini. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke terutama yang ada di area proses. Nah, di area proses ini tadi sudah dijelaskan hanya ada CCP di LAN GF. Itu adalah metal detecting atau metal detector. Oke. Jadi sumbernya metal tentunya ya. Metal ini cemaran fisik berupa cemaran logam pada saat proses produksi. Jadi cemaran logam kalau menyemari ini tentunya ada fungsi dari metal detektor ini sebagai CCP. Oke, pemasangan metal detektor berfungsi menurunkan resiko masuknya cemaran metal ke dalam finish product. Oke, ini batas kritisnya yaitu jadi di limit detection atau display itu terstate atau tertulis angka 175. Ini batas kritisnya, jadi rejektor mampu mereject spesimen atau Fe. Mereject spesimen Fe yaitu 4,0 mili. Kemudian ini
pengawasan atau monitoringnya seperti apa, gitu kan. Jadi teman-teman itu fungsi audit check itu selama proses produksi itu dicek setiap 6 jam. Jadi PICGF itu bertugas itu mengecek fungsi audit check ini setiap 6 jam. Jadi tentunya direcord atau dicatat di proses form yang telah disediakan. Jadi setiap awal shift counter reject itu dinolkan. Itu sebagai apa? Sebagai identifikasi adanya reject metal selama proses produksi. Nah, ini setting limitnya. Jadi gambaran setting limitnya adalah ini setting limit detection-nya pada display itu 175. Jadi setiap awal shift ini harus tertulis 175, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, seperti itu. Nah, ini yang ada di CCP1GF, ini PICGF ini bertugas ya tentunya yang paling kritikal adalah pengawasan dan monitoring ini tadi. Pengawasan dan monitoring ini. Jadi cek setiap 6 jam pada fungsi audit check sama setting limit detection ini. Jadi 175 ini harus ada. Tulisan 175. Oke, seperti itu. Kemudian operasional metalnya seperti apa? Jadi operasional metalnya, jadi kita tombol on sampai bunyi suara sirine itu. Kemudian ini masukkan password sesuai otoritas. Jadi PIC filling GF ini yang bertugas ini. Kemudian nolkan counter reject sebagai indikator ada tidaknya reject selama proses produksi. Kemudian pastikan audit check ini berfungsi normal, reject audit check ini dicek setiap 6 jam sekali. Dan tentunya juga direcord ya di proses form produksi. Oke. Nah, ini sama. Ini gambarannya, ini yang panjang lebar tadi itu kita rangkum seperti yang telah saya paparkan tadi, itu seperti itu tadi. Jadi poin pokoknya adalah audit check itu dicek setiap 6 jam. Itu siapa? Leader filling atau PIC GF itu sendiri. Kemudian setting limit setting limit detektornya atau detection-nya. Jadi 175. Jadi oleh siapa? Sama oleh PIC GF-nya juga itu setiap awal shift. Oke, itu tadi CCP, kemudian kita masuk ke OPRP. Jadi OPRP di TRS itu sudah saya singgung tadi di halaman depan tadi. Ini berdasarkan LAN A1, LAN A2, kemudian LAN E1, LAN F, dan LAN B. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Ini sebagai gambaran yaitu OPRP1 itu blending, ini hanya khusus di LAN A1. Kemudian LAN A2 Soho Dexa WRP, ini ada OPRP1 yaitu compounding. Kemudian OPRP2-nya rotary magnet. Kemudian LAN E1 ada Dexa WRP HNI. Ini OPRP1-nya compounding, OPRP2-nya magnet trap, dan OPRP3-nya shifting. Dan ini LAN F, ini ya LAN F itu Danon, SHP Dexa itu magnet trap, giling gula masuk di LAN F ini ya. Kemudian LAN B-nya itu tidak ada yang namanya OPRP. Nah, kemudian ada utility tambahan, yaitu OPRP utility, itu OPRP1 udara HU, kemudian OPRP2-nya ada udara kompresor. Oke, kita masuk ke OPRP LAN A1, itu blending. Potensi bahayanya sebenarnya apa toh ini di sini? Nah, ini adalah mikronutrien, tidak homogen. Nah, batas kritisnya apa? Jadi batas kritisnya adalah kecepatan maksimum blender itu 41 rpm.
Jadi di display itu teman-teman harus bisa memastikan bahwa khususnya yang blender, operator blender itu 41 rpm ini adalah sebagai kecepatan mesin blender. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke. Kemudian ini pengamatan atau pengawasan atau monitoringnya seperti apa? Jadi pengamatan angka RPM ini di display kontrol ya. Jadi di panel itu sudah ada tulisan 41 RPM. Nah itu tolong nanti diperhatikan ada 41 RPM. Oke. Kemudian pengukurannya biasanya diverifikasi adalah tiap minggu oleh QC Inland dengan alat yang namanya tachometer. Itu dari putaran blender tadi, benar nggak ini 41 rpm, itu seperti itu. Oke, nah ini biasanya kita record atau kita catat itu di proses checklist, ya itu ada tulisannya di proses checklist ada 41 rpm. Oke, ini penjabaran dari bermacam-macam tadi. Potensi bahaya, kemudian action kriterianya seperti apa, monitoringnya juga seperti apa, koreksinya seperti apa, kemudian ini tindakan perbaikan, verifikasi, dan dokumentasinya. Oke, kita lanjut ya ke OPRP Line A2 dan S1 yaitu compounding. Nah, compounding ini kenapa toh sebenarnya bisa menjadi OPRP? Nah ini potensi bahayanya adalah overdosis BTP. BTP ini adalah bahan tambahan pangan. Jadi kenapa bisa menyebabkan overdosis? Nah, kalau penimbangannya itu jumlahnya bisa berlebih atau bahkan kurang, itu bisa tidak sesuai dengan formulasi. Sehingga apa? Menyebabkan yang namanya overdosis. Ya, overdosis. Dampak bahayanya apa? Ya tentunya adalah malnutrisi. Jadi pada konsumen. Jadi ketika mengkonsumsi produk itu yang overdosis, itu bisa menyebabkan malnutrisi. Bagaimana toh sebenarnya pengendaliannya itu? Nah, pengendaliannya itu ya dari operator timbang itu atau operator compounding yang saat penimbangan tiap 5 kali sekuen penimbangan itu nanti diverifikasi oleh foreman proses. Jadi tim foreman nanti memverifikasi tiap kali 5 kali penimbangan oleh rekan-rekan compounding timbang. Nah, itu tadi. Nah, ini itu hanya di-prepare atau disiapkan oleh prinsipal di TRS, yaitu hanya suhu dan diksa saja ya. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya ketika penimbangan itu tidak sesuai? Oke, kita stop no penimbangan itu. Jadi proses penimbangan kita stop. Oke, kita stop. Kemudian kita ulangi proses penimbangan itu dan pastikan sesuai dengan formula. Jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih. Oke, fungsi penimbangan itu sebagai OPRP seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke namanya yang OPRP Line A2, yaitu berupa rotary magnet. Rotary magnet trapping ini sebagai OPRP. Nah, kalau ditanya ini berapa jumlahnya? Nah, ini jumlahnya adalah 18 batang. Jadi ini 18 batang, ini letaknya di bawah shifter. Di line A1 kita punya, line A2 kita punya, yang tidak punya adalah di line GF sama line E. Kenapa line GF tentunya sudah ada CCP-nya metal detector tadi, kemudian line E nanti ada wire mesh. Oke. Potensi bahayanya adalah yaitu serpian logam berukuran kurang dari 3 mili. Itu kemudian batas kritisnya apa? Ah, ini batas kritisnya adalah kekuatan magnet trap ini minimal 9.000 Gauss. Ini sudah diukur 9.000 Gauss ini. Monitoringnya ini seperti apa toh? Monitoringnya sebenarnya jadi monitoringnya adalah pengecekan kondisi rotary magnet itu 1 kali tiap akhir shift. Jadi tim operator filling nanti biasanya ngecek setiap akhir shift itu dicek kondisinya.
Nah, itu apakah ada cemaran atau tidaknya, nah, ini nanti dicek. Kemudian pengukuran kekuatan rotari magnet itu diukur tiap satu kali tiap bulan oleh QC-nya, QC inland. Nah, ini diukur. Ini jadi tidak asal-asalan ini pemasangan ini, kemudian ini terukur kekuatannya. Oke, seperti itu. Nah, ini sama, jadi ya ini rotary magnet wrapping. Ini kenapa bisa jadi ini panjang lebarnya itu yang saya rangkumkan tadi seperti depan tadi. Oke, nah ini kita masuk ke LAN E1 dan F. Itu ada yang namanya magnet wrapping atau magnet trap. Oke, ini magnet trap ini berfungsi yaitu untuk mencegah masuknya cemaran logam ke dalam proses produksi. Nah, jadi di proses produksi itu ada yang namanya magnet trap. Jadi LAN F ini LAN giling gula ya, LAN F ini. Terus ini batas kritisnya apa? Jadi batas kritisnya, jadi magnet bar terpasang inlet produk blender E1 itu jumlahnya ada 11 batang. Kemudian di giling gula itu ada 5 batang. Dan di skru maldek ketika kita jalan SHP itu ada 2 batang. Oke ya. Kemudian berat cemaran yang tertangkap itu maksimal 700 gram. Itu di blender ya, dumping gilgul juga, dan 500 gram itu di skru maldek giling gula. Kekuatannya berapa toh? Nah, ini kekuatannya sama, 9.000 Gauss ya. Oke. Pengawasannya dan monitoringnya seperti apa? Itu kan. Oke, itu pengamatan dan monitoringnya itu adalah keberadaan dan jumlah magnet itu sendiri. Jadi sebelum proses blending atau giling itu oleh operator blender dan giling gula dicek itu keberadaannya. Jumlahnya, kemudian kondisinya itu juga dicek. Oke, kemudian pembersihannya cemaran yang tertangkap itu setiap akhir shift, kemudian kita lakukan penimbangan. Oke, itu oleh operator blender maupun gilgul. Nah, ini nanti tentunya ini adalah dicatat atau direcord di form yang telah disediakan. Nah, oke. Kita masuk ya ke LAN E1. Itu adalah shifting atau ini shifter ya. Nah, ini shifting ini kenapa hanya di LAN E1? Karena apa? Karena yang di LAN A2, LAN A1 itu kan sudah ada yang tadi yang namanya tadi sebagai OPRP1 tadi itu rotary magnet wrapping. Nah, ini di sini ada yang namanya shifting ya. Shifting itu potensi bahayanya itu sama serpihan logam kurang dari 3 mili. Kemudian batas kritisnya apa? Nah, ini batas kritisnya adalah pengecekan wire mesh. Ini wire mesh namanya ya. Wire mesh itu dicek kondisinya utuh apa tidak. Kemudian ada kawat atau ini atau kawatnya yang kendor atau hilang atau tidak itu perlu kita cek. Nah, ini pengawasan monitoringnya itu kapan sih sebenarnya kita lakukan? Yaitu ya setiap TDC itu selalu kita lakukan, kemudian maksimal 7 hari. Maksimal 7 hari sekali itu kita lakukan. Oke, kemudian saat terdengar suara benda asing. Oke, dan saat ditemukan benda berukuran lebih dari lubang wire mesh. Jadi ini kalau lebih ini perlu kita pengawasan dan monitoringnya. Oke, itu seperti itu. Ini sama. Oke, itu tadi yang di area proses. Kemudian kita ada namanya OPRP utility atau tambahan. Ini di AHU dan air purging ya. Oke, seperti itu ada potensi bahayanya yaitu adalah kontaminasi EB dari udara luar. Nah, ini yang perlu kita tekankan adalah kontaminasi EB dari udara luar. Nah, kenapa? Kenapa pernah saya tekankan?
ketika selesai blending itu tidak diizinkan menggunakan udara kompresor ini. Nah, ini jawabannya. Karena akan menyebabkan kontaminasi EB. Jadi ini kompresor ini bahayanya adalah kontaminasi EB. Makanya dilarang keras menggunakan ini. Nah, kemudian terutama untuk pembersihan, katakanlah pembersihan wirpak, kemudian kotor ya. Kalau wirpaknya kok kotor ya udah kita ganti aja untuk wirpaknya itu. Kemudian kita ganti yang baru, jangan dibersihkan dengan udara kompresor ini. Nah, ini fungsi pengendaliannya adalah yaitu pemasangan filter untuk menyaring udara dari luar. Monitoringnya biasanya tim engineering itu ada HEPA filter AHU, HEPA filter itu kemudian running hour dan indikatornya, kemudian filter air kompresor itu dilakukan setiap shift. Oke, jadi tiap bulan itu dilakukan parameter mikrobiologi oleh QC Fill. Oke, seperti itu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pembelajaran atau menambah pengetahuan dari rekan-rekan yang ada di proses produksi ataupun di packing juga terkait dengan CCP dan OPRP yang berjalan sekarang dan diterapkan oleh PT Tiga Raksa Satria. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.